Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Hardanti dengan NIM 2202085020007. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan. Dosen pengampu Dr. Andes Andi Aco Agus, SH, MPD, dan Muhammad Asriandi, SPD, MPD. Materi pertama yaitu identitas nasional. Dengan demikian menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu penduduk, ID, KAR, KTP, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dan satu lagi identitas yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yaitu nomor kartu pajak. Dan konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Klein 2002 yang berjudul Filsafat Indonesia dan Kepribadian Bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa, dan sejauh mana Pancasila tersebut dipahami dan seluruh rakyat Indonesia. Dan materi kedua yaitu unsur-unsur dinamika, dan adapun kasus dan peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari kita lihat sebagai berikut. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian. 2. Nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyotok plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih menganggap prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Sebenarnya suatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk daripada produk bangsa sendiri. Dan materi ketiga yaitu konsep dan urgensi nasional. 1. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengikuti nyata bahwa kita adalah satu, dan apapun menguraikan istilah tersebut dan adapun jenis-jenis integrasi nasional. 1. Integrasi politik, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, menjembatani celah perbedaan dalam rangka pembangunan proses politik yang berpartisipasi. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Dan yang ketiga integrasi sosial budaya, juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Dan adapun pentingnya integrasi nasional negara bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi, juga menjadi tugas penting, yaitu pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. 4. Integrasi versus dan pertentangan. Jika integrasi terjadi konsensus, maka
Disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memundurnya persatuan paduan antara golongan dan materi selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan. 1. Dinamika integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia, dan adapun jenis-jenisnya, yaitu integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui dibantu Helsinki Finalis. 2. Integrasi wilayah. Pemerintah Indonesia mengumumkan sistem tanggal 13 Desember 1957. 3. Integrasi nilai. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, dan adapun tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang akan berperang dengan membela horizontal yang berkerakat pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Dan salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara perkembangan termasuk Indonesia yang mewujudkan integrasi nasional adalah permasalahan primordialisme yang masih kuat. Dan materi selanjutnya, yaitu konstitusi negara, konsep urgensi. Konstitusi adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Adapun fungsi konstitusi, yaitu berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan undang-undang lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar Astim Rianto 2009. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dalam dasar untuk menyelenggarakan negara. 2. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dan materi terakhir, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi, yaitu konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia masa kemerdekaan dan masa berlakunya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1045, masa kemerdekaannya dan masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah negara Indonesia. Proklamasi pertentangan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang
uang asing terutama dolar Amerika Serikat merosot dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu satu, perubahan pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia 145 dihasilkan pada sidang umum 99 tanggal 14 Oktober sampai 99. Dua, perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. 3. Perubahan ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 4 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. 5. Perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelima yaitu yang keempat yaitu perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2002 tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus 2022. Sumber naskah provinsi merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Sumber naskah konferensi perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 buku 1. Sekian dari materi saya mohon maaf bila ada perkataan salah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.